Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari kaitannya dengan pertanyaan beberapa siswa dan siswi setelah mengerjakan Google Form yang ada di Google Classroom. Nah, evaluasi dari Bu Miftah ternyata masih banyak yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Oleh karena itu, silahkan menanyakan ke saya hal-hal yang belum kalian pahami, bisa melalui WA atau melalui Google Classroom. Langsung kita mulai dari bilangan asli. Bilangan asli yaitu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bedakan antara bilangan asli dengan cacah. Cacah dimulai dari 0. Kemudian bilangan prima itu adalah dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang memiliki faktor dirinya sendiri dan 1. Selanjutnya kaitannya dengan bilangan yaitu lawan. 2 itu lawannya adalah negatif 2. Negatif 1/2 lawannya adalah positif 1/2. Artinya, lawannya bilangan positif adalah bilangan negatif dan lawannya bilangan negatif adalah bilangan positif. Beda lagi dengan kata kebalikan. Kalau kebalikan berarti dibalik. Jadi kalau 3/4 kebalikannya adalah 4/3. Kemudian 2 itu sama dengan 2/1, kebalikannya adalah 1/2. Sekarang kita ke makna dari sebuah perkalian. Mungkin kalian sering melihat di botol obat atau resep yang diberikan oleh dokter tertulis 3 kali 1. Itu maknanya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1. Artinya satunya sebanyak 3 kali. Yang ada di sebelah kanan sebanyak yang ada pada bilangan di sebelah kiri. Begitu juga 2 dikali 3 itu artinya 3 sebanyak 2. Nah, dengan 3 ditambah 3. Jangan sampai terbalik. Lanjut kita ke KPK dan FPB. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi clue-nya ketika kalian menemukan soal ada kata-kata akan bersama-sama lagi, itu artinya mencari KPK-nya. Kemudian kalau ada clue dalam suatu soal cerita misalnya, ada kata-kata maksimal yang diperoleh jika dibagi sama rata, itu artinya faktor persekutuan terbesar, mencari FPB-nya. Sekarang contoh langsung soal cara mencari KPK dan FPB. Misalkan menentukan KPK dan FPB dari 12 dan 18. Kita mencari faktorisasi prima. 12 itu sama dengan 4 dikali 3. 4 itu bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3. 18 itu sama dengan 3 kuadrat dikali 2. Nah, kalau kita mencari KPK, maka kita ambil semuanya. Diingat, KPK, K itu kelipatan, berarti kita ambil semua faktornya. Kalau ada yang sama bagaimana? Nah, kita ambil pangkat yang besar. Di sini sama-sama memiliki bilangan pokok 2, pangkatnya 2, dan yang satunya pangkat 1. Maka pangkat yang besar adalah 2 pangkat 2. Kemudian di sini 3 kuadrat dengan 3, maka kita ambil pangkat yang besar, berarti 3 kuadrat, kemudian kita kalikan. 2 kuadrat sama dengan 4, dikali 3 kuadrat sama dengan 9, 4 dikali 9 sama dengan 36. Itu adalah KPK-nya. Kemudian FPB, faktor. Kalau faktor itu adalah pembagi yang habis membagi bilangan tersebut, itu namanya faktor. Tersebutnya adalah tergantung bilangannya. Nah, caranya adalah ambil faktor yang sama. Jika ada yang sama pangkatnya itu berbeda, maka kita ambil pangkat yang kecil. Kebetulan di sini 2 kuadrat dengan 2, maka kita ambil 2
Kemudian 3 dengan 3 kuadrat, kita ambil 3. Kita kalikan sama dengan 6. Sampai sini paham ya, diingat. Dan ketika ada soal cerita harus jeli apakah itu yang dicari KPK atau FPB. Ya, ke operasi hitung. Kalau kita menemukan soal ada tanda penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka yang didahulukan yang ada kurungnya terlebih dahulu. Lalu kalian lihat yang kali atau bagi, tergantung mana yang di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kiri itu adalah kali, ya kalian kalikan. Kemudian yang terakhir baru kalian tambahkan atau kurangkan. Seperti itu. Berikut adalah contoh soalnya. Di sini ada tanda kali, tambah, bagi, dan kurang. Maka kita dahulukan yang ada di dalam kurung ini. 42 dibagi 7 itu 6. Kemudian kita kali ini juga bisa langsung yaitu 3. Berarti 3 ditambah 6. Dikurangi 3/2. Di sini ada tambah dan kurang. Kita dahulukan yang mana sama saja. Lalu saya yang dari sebelah kiri. 3 ditambah 6 yaitu 9, dikurangi 3/2, kita samakan penyebutnya yaitu 2. 2 dibagi 1 dikali 9, 18, dikurangi 2. Di sini sama, yaitu 3/2. Sehingga 18 kurangi 3, 15/2. Kemudian ketika ada soal, kalian diminta untuk mengurutkan mana dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya silahkan disamakan terlebih dahulu. Saya kasih trik agar lebih mudah, itu kalau saran saya kalian jadikan pecahan desimal semua, seperti itu. Kemudian menuju ke soal himpunan. Himpunan M adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari huruf pembentuk kata pepaya. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan M yang mempunyai 3 anggota adalah, kalau himpunan di sini, himpunan M itu anggotanya huruf pembentuk pepaya. Sehingga kalau ada yang sama kita tulis 1 kali. Di sini P-nya ada 2, tetap kita tulis 1 kali. E-nya ada E, A-nya ada 2, tetap kita tulis 1 kali, Z-nya ada 1, berarti PEAZ. Ada banyaknya anggota dari himpunan M yaitu 4, atau kardinalitas dari himpunan M yaitu 4. Nah, yang ditanyakan adalah banyak himpunan bagian dari M yang memiliki 3 anggota. Ada cara yang lebih singkat, yaitu menggunakan segitiga Pascal. Nah, kalian ingat segitiga Pascal dimulai dari 1, 1, 2, 1, seperti ini. Awalnya 1, bawahnya 1, 1. Di sini 1, 1 tambah 1, 2, 1. 1, di sini 1, 2, kita tambahkan 3, 2 tambah 1, 3. Pinggirnya ini 1. Yang paling pinggir kiri dan kanan itu selalu 1, pinggir kanan juga 1. Yang lainnya yang berada di tengah-tengah ini merupakan penjumlahan dari 2 buah bilangan yang ada di atasnya. 6 didapat dari penjumlahan dari 3 dengan 3, 4 didapat dari 3 ditambah 1. Seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah himpunan bagian dari M yang memiliki 3 anggota. Yang kita perhatikan adalah banyaknya anggota himpunan dari itu berapa? 4. Maka kita cari urut dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini miliknya di sini baris ini yang memiliki 4 anggota. Nah, maka ketika mencari banyak himpunan, kita perhatikan di sini. Yang paling kiri menunjukkan banyak himpunan bagian yang merupakan himpunan kosong. Yang di sini adalah banyak himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Banyak himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Di sini yang memiliki 3 anggota. Di sini yang memiliki 4 anggota, yaitu dirinya sendiri, PEAZ, yaitu 1. Nah, yang ditanyakan yang memiliki
3 anggota, sehingga hasilnya adalah 4. Nah, sekarang pembahasan soal jika A negatif 2, B-nya 4, C-nya sama dengan 6, maka nilai dari 3A kuadrat ditambah 5BC. Tinggal kita substitusikan, di sini A-nya adalah negatif 2 dikuadratkan, ditambah 5 dikali B-nya yaitu 4, C-nya yaitu 6. Sehingga di sini 3 dikali negatif 2 kuadrat itu hasilnya 4, ditambah 5 kali 4 kali 6, 120, 3 kali 4, 12, ditambah 120 sama dengan 132. Kita lanjutkan ke soal. Di sini ada beberapa himpunan, yaitu himpunan P, yaitu himpunan yang memiliki anggota kelipatan 3 kurang dari 35. Himpunan R adalah himpunan yang anggotanya merupakan faktor prima dari 27, dan himpunan Q merupakan himpunan yang anggotanya kelipatan 2 kurang dari 33, dan himpunan S faktor prima dari 8. Nah, di sini mencari pernyataan yang benar. Kalau ada tanda seperti ini dibaca himpunan bagian. Berarti himpunan P, himpunan bagian dari Q, seperti itu. Pernyataan yang benar adalah, nah sekarang kita kupas dari satu persatu. Kita mulai dari menyebutkan atau menuliskan anggota-anggotanya. Jadi kalau kelipatan 3 kurang dari 35, maka dimulai dari 3, 6, 9, 12, dan seterusnya sampai dengan 33. Kemudian yang R itu faktor prima dari 27, maka kita hanya mencari pembagi yang merupakan bilangan prima, maka hanyalah 3. Kemudian Q, himpunan Q merupakan himpunan yang anggotanya kelipatan 2, kurang dari 33 berarti dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai dengan 33. Dan yang S, anggotanya yaitu faktor prima dari 8, yaitu hanyalah 2. Dari sini yang kita lihat, R ini kan 3, kemudian P juga ada 3. Berarti kalau kita lihat, berarti himpunan R ini merupakan himpunan bagian dari yang P. Seperti itu ya. Kemudian yang himpunan S juga merupakan himpunan bagian dari himpunan Q. Sehingga yang benar adalah yang C. Semoga kalian paham. Jadi dilihat dari yang paling sedikit, apakah ada yang di dalamnya seperti ini. Kalau 3, kenapa bukan yang R bukan himpunan bagian dari Q? Karena di sini tidak ada 3. Selanjutnya, jadi ada sebuah permasalahan yang kaitannya dengan himpunan, kaitannya dengan diagram Venn. Di sini ada perusahaan Apple, itu terdapat 69 orang pelamar yang harus mengikuti tes tertulis dan wawancara agar dapat diterima menjadi karyawannya. Ternyata ada 32 orang pelamar yang lulus tes wawancara dan 48 orang lulus tes tertulis. Jika 6 orang pelamar tidak lulus kedua tes tersebut, maka banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan adalah, di sini ada pertanyaannya, yaitu yang diterima sebagai karyawan, sehingga lulus tes wawancara dan lulus tes tertulis. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar dengan menggunakan persamaan S ditambah I sama dengan L, di mana S itu merupakan banyaknya anggota dari himpunan semesta. Kemudian I-nya itu irisannya, dan L-nya itu maksudnya berarti yang lain lain-lain itu diisi dari karya wawancara 1, tes tertulis, dan juga yang tidak lulus tes keduanya. Nah, di sini S-nya itu berarti keseluruhan yaitu 69, I itu berarti yang lolos tes wawancara dan tes tulis, kemudian 32 ini wawancara, 48 itu yang tertulis, dan 6 yang tidak. Maka yang di bagian ruas kanan kita jumlahkan sama dengan 86, yang di sini 69, I-nya sama dengan 86, kurangi 69 sama dengan 17. Ada cara yang lain, kita dapat gambarkan ke dalam diagram Venn. Di sini berarti karena ada yang lulus kedua-duanya, yaitu wawancara dan
tes tertulis. Saya misalkan di sini yaitu X, kemudian W-nya, himpunan W itu yang maksudnya wawancara, T itu maksudnya yang tertulis. Nah, jadi kalau keseluruhan seperti ini, satu lingkaran himpunan W itu kan 32. Karena sudah ada bagian yang menjadi irisan itu adalah X, maka yang bagian untuk yang wawancara saja, ada kata-kata saja, itu artinya hanyalah yang wawancara dikurangi irisannya. Nah, kalau di sini yang di sebelah kanan irisan sampai dengan batas ini, berarti ini hanya yang lulus tes tertulis saja, sehingga 48 dikurangi X, dan yang ada di luar itu yang tidak lulus kedua tes, yaitu 6. Dari sini, ketika kita mencari banyak anggota dari himpunan semesta, keseluruhan, itu artinya yang bagiannya wawancara saja, ditambah yang bagiannya tes tulis, lulus tes tulis saja, ditambah irisannya, ditambah dengan yang ada di luar. Sehingga 69 itu sama dengan 32 dikurangi X, miliknya si wawancara saja, ditambah yang 48 kurangi X itu tertulis saja, ditambah X itu yang keduanya atau irisannya, dan 6 itu adalah yang tidak lulus keduanya. Sehingga kalau kita dijumlahkan, ini sama dengan 86, negatif X, di sini negatif X ditambah X yaitu hasilnya 0, sehingga sisa negatif X. Sehingga ketika kita mau mencari X, sama dengan 86 dikurangi 69. Sehingga X-nya itu sama dengan 17. Nah, sama hasilnya. Nah, tinggal kalian pilih yang mana yang menurut kalian caranya lebih mudah. Menggunakan cara yang S ditambah I sama dengan L, atau yang menggunakan dikurangi irisan-irisannya seperti ini juga boleh. Selanjutnya, sama halnya dengan yang sebelumnya, tapi di sini langsung gambar, bukan ada kasus. Di sini banyaknya anggota dari himpunan semesta yaitu 50, banyaknya anggota dari himpunan A yaitu 15 dikurangi X, banyaknya anggota dari himpunan B adalah 27 ditambah X, yang ditanyakan adalah nilai X. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa 50 itu sama dengan yang bagian A di sebelah ini, berarti 15 dikurangi X ditambah 27 ditambah X, ditambah yang irisannya yaitu X. Di sini 15 ditambah 27 adalah 42, negatif X ditambah X itu 0, ditambah X berarti tambah X. Di sini kita mau mencari X, berarti kita kurangkan kedua ruasnya, dikurangi 42, dikurangi 42. Sehingga 50 dikurangi 42, di sini 42 kurangi 42 ya 0, tinggal X. Sehingga di sini 8 itu sama dengan X, atau X sama dengan 8. Sehingga jawabannya adalah yang D. Semoga kalian paham. Sekarang pembahasan soal yang selanjutnya, yaitu P itu adalah himpunan yang anggotanya X kurang dari 5. Kalau tidak ada sama dengannya berarti kurang dari 5. 5-nya tidak ikut. Kecuali kalau ada tandanya sama dengan di sini sehingga 5-nya ikut. Seperti itu ya. Dan himpunan Q adalah himpunan yang anggotanya X kurang dari 6, di mana X bilangan cacah, dan R yaitu himpunan yang anggota X kurang dari 6, di mana X bilangan ganjil. Yang ditanyakan adalah banyaknya anggota himpunan, selisih antara P dengan irisan antara Q dengan R. Maka langsung kita jawab, kita sebutkan anggotanya. Kalau kurang dari 5 berarti bilangan asli kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Kenapa 5-nya tidak ikut, Bu? Karena 5-nya ini kurang dari 5 sehingga tidak ikut. Dan di sini bilangan cacah kurang dari 6, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 saja, 6-nya tidak ikut karena kurang dari 6. Kemudian bilangan ganjil kurang dari 6, yaitu 1, 3, dan 5. Yang pertama kita selesaikan yang ada di dalam kurung, sehingga Q irisan R. Lihatlah Q dan lihatlah R, mana yang sama, yaitu 1 dan 3, sehingga irisannya adalah 1 dan 3. Kemudian kita cari selisihnya, kita tuliskan anggota himpunan dari B, P, dan kita tuliskan irisan antara Q dengan R. Sehingga kalau P dikurangi irisan Q, irisan R, sehingga hasilnya adalah 2 dan 4.
maka banyaknya adalah 2. Semoga kalian paham. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu suhu di suatu freezer mula-mula 20 derajat Celcius, dan setelah alat pendingin freezer dihidupkan atau dinyalakan, suhunya menjadi negatif 5 derajat Celcius. Besar penurunan suhu dalam freezer adalah. Nah, jadi bedakan antara selisih dan penurunan. Kalau selisih itu berarti suhu yang di akhir dikurangi dengan suhu yang ada di awal, sehingga negatif 5 dikurangi 20 sama dengan negatif 25 derajat Celcius. Ini kalau selisih. Nah, kalau penurunan itu tidak ada negatifnya. Nah, perhatikan, kalau awalnya 20 menjadi negatif 5, maka penurunannya adalah 25 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi kalau penurunan itu positif. Seperti halnya ketika berat badan kalian itu adalah 50 kg, kemudian berat badannya setelah 1 bulan menjadi 45 kg. Maka penurunannya adalah 5 kg, seperti itu, bukan negatif 5 kg, tidak, tapi 5 kg. Selanjutnya, pecahan yang terletak antara 1/7 dan 1/4. Di sini kita samakan penyebutnya, jadi kita mencari KPK-nya dari 7 dan 4 adalah 28. 28 dibagi dengan penyebutnya yaitu 7 sama dengan 4, 4 dikali 1 yaitu 4. Di sini kemudian 28 dibagi 4 adalah 7, 7 dikali 1 yaitu 7. Nah, di antaranya sini berarti ada 5/28 dan 6/28. Ini. Kita lihat yang ada di jawaban. Ternyata 5/28 tidak ada. Nah, kita cek 6/28. 6/28 itu kalau disederhanakan jadinya berapa? Nah, sama-sama bisa dibagi 2 yaitu 3, 28 dibagi 2 yaitu 14, sehingga jawabannya adalah 3/14 yaitu ada di